Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah semester genap tahun 2021. Kuliah ini akan mengawali kegiatan pengelolaan penyakit yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Di mana sebetulnya kuliah ini sudah memiliki banyak sekali dasar keilmuan yang sudah teman-teman peroleh dari kuliah DPT, dari kuliah teknologi pengelolaan penyakit, dari pengendalian hama terpadu, di mana di sana kita belajar berulang kali bagaimana cara melakukan pengendalian penyakit. Nah, kuliah ini akan menjadi akhir karena ini merupakan kuliah terakhir mengenai pengendalian. Untuk itu, di kuliah ini teman-teman diharapkan betul-betul memang sudah punya pengetahuan dasar dari kuliah-kuliah sebelumnya itu, sebab kita tidak akan mengulang kembali apa yang kita pelajari di DPT, di pengolahan penyakit, dan juga PHT, mengenai apa itu penyakit, mengenai bagaimana pengendalian itu ada secara fisik, kimiawi, mekanis, dan sebagainya. Kemudian pengendalian itu harus secara terpadu. Saya harap itu sudah ada di benak kita semua, sudah ada di kepala kita semua. Tinggal sekarang teman-teman ke depan akan ditemukan dengan berbagai kasus dan berharap teman-teman bisa menyelesaikan kasus-kasus pengendalian penyakit dengan dasar keilmuan tadi. Nah, materi yang akan mengawali kuliah kita ini adalah sedikit sudut pandang yang perlu teman-teman pertimbangkan untuk juga teman-teman gunakan dalam manajemen penyakit tumbuhan. Di mana sudut pandang ini adalah sudut pandang manajemen penyakit dari sisi ekologi. Semoga bisa memberikan warna nanti di keputusan-keputusan teman-teman dalam melakukan pengendalian penyakit ke depan dalam kuliah kita. Sebuah jurnal mengungkapkan bahwa ada fenomena yang terjadi di Desa Wonojati, Jenggawah, Jember, di mana di sana terjadi penurunan kualitas padi, yang kemudian mengakibatkan pertama penurunan kualitas hidup, pendapatan petani semakin berkurang, dan hubungan yang kurang baik antar masyarakat. Ini adalah akibat dari penurunan kualitas padi di Wonojati. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas padi? Ini adalah penyebabnya. Yang pertama ada serangan hama dan penyakit pada tanaman padi. Yang kedua mengenai budidaya yang tidak semestinya sebab terjadi pemupukan yang berlebihan. Yang ketiga terkait dengan infrastruktur, terjadinya penyempitan saluran air. Dan yang keempat kaitan dengan pendidikan atau sosial ya. Disebutkan bahwa pendidikan masyarakat di Desa Wonojati tergolong rendah yang kemudian menjadi sebab penurunan kualitas padi. Teman-teman di sini bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, serangan hama dan penyakit yang juga ditambah dengan budidaya yang tidak baik dan masalah-masalah infrastruktur dan sosial ternyata akan berimbas pada penurunan kualitas hasil pertanian, yang mana pada akhirnya mengakibatkan penurunan kualitas hidup, pendapatan, dan bahkan menyebabkan hubungan antar masyarakat menjadi renggang. Gitu ya. Artinya penting sekali pengendalian hama dan penyakit.
yang mana bagian ini menjadi bagian kita, gitu ya. Tentu juga penting untuk lalu menyelesaikan masalah budidaya, infrastruktur, dan sosial ya, yang akan diselesaikan oleh teman-teman yang mempelajari bidang yang bersangkutan. Tapi bagi kita yang mempelajari hama dan penyakit, bagian kita adalah menyelesaikan permasalahan hama dan penyakit. Kolaborasi dengan teman-teman sosial, budidaya, dan teman-teman di bidang infrastruktur. Ya, artinya ada pengaruh dari serangan hama penyakit pada kualitas hidup orang, ya, tentu pada pendapatan dan juga pada hubungan sosial masyarakat. Untuk itu penting bagi kita untuk bisa melakukan pengendalian penyakit. Ya, jadi pengendalian penyakit itu poinnya penting untuk kita lakukan. Kita tahu bahwa sebagian besar petani Indonesia, sebagian besar ya, tidak seluruhnya, itu menggantungkan pendapatannya dari tanaman semusim. Ya. Baik petani-petani yang juga punya pendapatan tahunan, tetapi sebagian besar menggantungkan hidupnya pada tanaman semusim. Artinya, jika terjadi permasalahan pada tanaman semusim yang disebabkan oleh hama dan penyakit, ini akan sangat berdampak pada masyarakat. Itu penting bagi kita melakukan pengendalian hama dan penyakit. Hanya kemudian yang membuat ini tidak mudah adalah pengendalian ini harus bisa kita buat dengan ramah lingkungan, dengan memperhatikan lingkungan, dengan memperhatikan keberlanjutan sistem budidaya di sana. Tidak boleh melakukan pengendalian penyakit sekedarnya hanya dengan tujuan hama penyakitnya terkendali. Tidak bisa seperti itu, ya. Karena itu teman-teman belajar di sini tidak sekedar bagaimana cara melakukan aplikasi pestisida, fungisida, tapi juga bagaimana mengkombinasi berbagai jenis pengendalian sehingga menciptakan satu strategi, satu teknik pengendalian yang ramah lingkungan, tapi tetap bisa mengendalikan hama dan penyakit. Ini adalah tantangan dalam manajemen penyakit tumbuhan. Ya. Yang pertama adalah meningkatnya permintaan produk dan kuantitas. Jadi permintaan akan produk pertanian itu meningkat, tidak hanya kuantitas, bahkan dari segi kualitas pun juga meningkat. Hal ini disebabkan satu, karena populasinya meningkat, dan yang kedua, karena peningkatan taraf hidup masyarakat. Artinya, jika di suatu daerah masyarakatnya sejahtera, itu artinya permintaan akan produk pertanian dengan kualitas yang semakin tinggi itu meningkat. Nah, itu adalah konsekuensi dari mensejahterakan masyarakat. Kalau masyarakat sejahtera, memiliki daya beli yang tinggi, maka keinginannya untuk mendapatkan produk pertanian yang berkualitas juga tinggi. Maka jadi tantangan untuk kita menyediakan produk pertanian dengan jumlah yang besar dan kualitas yang tinggi. Nah, salah satu yang menghambat jumlah yang besar dan kualitas yang tinggi adalah hama penyakit yang bisa menurunkan hasil, jumlah, maupun kualitas. Nah, ini kemudian membuat beberapa kalangan, beberapa orang, beberapa pengusaha atau beberapa petani kemudian akhirnya menggunakan cara-cara pengendalian yang tidak seharusnya, yang tidak memperhatikan lingkungan dan memperhatikan keberlanjutan. Sebab mengejar kebutuhan masyarakat. Atau kita secara umum ya, sebagai
masyarakat yang besar untuk saling bisa menghidupi satu sama lain, kita kan butuh ya, apalagi kita yang punya tanggung jawab untuk menyediakan pangan, kemudian tanggung jawab dong, mana nih kenapa harganya naik, kenapa suplainya kurang, kenapa jumlahnya sedikit yang dipanen gitu ya, karena hama penyakit. Lalu kita kan yang ditagih ya. Ketika sekarang harga cabai sampai 150, di beberapa tempat 125, itu disebabkan oleh produksi cabai yang menurun. Kan kemudian kita yang ditanya ya, gimana nih kenapa cabai produksinya turun gitu ya. Di lain sisi mungkin kita bisa selamatkan gitu ya, ketika memang penyebab menurunnya itu hama penyakit dengan penggunaan pengendalian yang dalam tanda kutip kurang pas gitu. Tapi kan kita nggak boleh melakukan itu. Kita diberikan batasan untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya produksinya nggak bisa semaksimal yang kita harapkan. Akhirnya memang kita tidak bisa lepas dari produksi yang turun, harga yang kemudian naik, dan sebagainya. Ini konsekuensi. Dan ini sekaligus tantangan bagi kita yang ada di sini. Bisa tidak kita mencabut limit itu ya? Artinya gini, teman-teman. Gampangnya ginilah. Jika teman-teman bisa menyelesaikan masalah penyakit antraknosa misalnya di cabai, mungkin kita bisa panen 100 kilo, 1 kuintal. Tapi konsekuensinya berat, sebab tempat itu endemik antraknos. Maka yang bisa dilakukan hanya menggunakan fungisida dalam jumlah yang luar biasa. Tapi berpengaruh buruk sama lingkungan. Nah, pilihan kita dihadapkan dalam pilihan mau menggunakan fungisida itu lalu dapat 100 kuintal dan mencukupi kebutuhan masyarakat dengan harga yang pas. Tetapi konsekuensinya berat ke lingkungan, atau melakukan pengendalian yang aman bagi lingkungan, tapi nggak bisa panen 100 kuintal. Hanya bisa 20 kilo, 50 kilo, dan kemudian menyebabkan harga naik dan sebagainya. Tantangan kita di situ. Bisa tidak kita tetap melakukan pengendalian, tetap ramah lingkungan, tapi juga mampu mengurangi kehilangan hasil, sehingga panennya tetap mendekati 100 kuintal tadi. Mungkin nggak? Nah, ini tantangan-tantangan terkait dengan permintaan produk, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Yang kedua adalah persaingan lahan. Ya, ini juga punya erat kaitan dengan populasi manusia dan juga peningkatan taraf hidup. Yang kemudian manusia ini menggunakan lahan tidak sekedar lagi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Manusia kemudian mulai berpikir bagaimana caranya untuk punya tempat tinggal yang lebih layak, sehingga beberapa lahan pertanian juga harus berbagi dengan hunian. Jadi ini jadi tantangan kemudian. Bahkan beberapa lahan pertanian sebabkan oleh kegiatan budidaya yang tidak bertanggung jawab itu kehilangan suburannya, sehingga tidak bisa lagi digunakan atau bisa digunakan tapi tidak menghasilkan hasil yang optimal gitu ya. Ini jadi tantangan kemudian ya di bidang manajemen penyakit tumbuhan. Sebab untuk menggunakan untuk tetap mengoptimalkan hasil dengan lahan yang semakin sedikit, pada akhirnya kita melakukan beberapa hal yang secara epidemi penyakit tumbuhan itu berbahaya. Ya, misalnya peningkatan penggunaan pupuk, penggunaan tanaman-tanaman dengan produktivitas tinggi yang biasanya cenderung rentan terhadap hama penyakit. Itu kan justru membuat tanaman-tanaman itu atau agroekosistem itu menjadi lemah ya, menjadi lemah sehingga lebih mudah untuk terjadinya epidemi penyakit tumbuhan di situ kan. Kenapa? Ya sebab kita cuma punya lahan kecil.
Ya, kalau kita produksinya nggak tinggi, ya kita nggak dapat apa-apa. Maka digenjotlah produksi dengan berbagai cara yang justru akan menyebabkan agroekosistem itu menjadi lemah dan mudah terjadi epidemi. Menanam tanaman yang sejenis, monokultur, baik dari sisi spesies maupun dari sisi varietas, dengan sifat yang produktivitas tinggi, dan kemudian cenderung rentan. Penggunaan pupuk dalam jumlah besar, sehingga menyebabkan tanaman juga semakin rentan. Itu kan hal-hal itu yang akhirnya kemudian jadi tantangan baru gitu ya. Karena kita diminta untuk melakukan manajemen penyakit tumbuhan pada agroekosistem yang akibat penyempitan lahan menjadi sangat rentan terhadap epidemi penyakit tumbuhan. Yang ketiga adalah ya sudah merusaknya ekologi atau ekosistem pada agroekosistem ya dengan menipisnya sumber daya alam yang ada di sana, menipisnya keragaman hayati. Kan kita udah belajar ya bahwa agroekosistem yang keanekaragamannya rendah itu agroekosistem yang rentan terhadap epidemi penyakit tumbuhan. Padahal jadinya sekarang dengan memburuknya ekosistem, keanekaragaman jadi sangat rendah. Bagaimana kita diminta melakukan pengendalian penyakit pada area-area yang seperti itu? Itu tantangan-tantangan kepada kita. Keempat, meningkatnya risiko epidemi penyakit akibat intensifikasi pertanian dan monokultur. Sama ya, itu akhirnya merangkum apa yang kita sebut di atas tadi, disebabkan oleh permintaan yang tinggi, kemudian menyempitnya lahan, dan rusaknya ekologi, ya, itu akhirnya meningkatkan risiko epidemi penyakit tumbuhan. Nah, kita diminta untuk melakukan pengendalian penyakit bukan pada agroekosistem yang sehat saja gitu ya. Ternyata pada agroekosistem yang secara tidak ya mau nggak mau gitu ya, akibat tantangan-tantangan ini menjadi agroekosistem yang rentan. Gitu. Bagaimana lalu apa yang harus kita kerjakan gitu ya? Itu yang nanti teman-teman juga akan hadapi, teman-teman bisa buktikan sendiri ketika teman-teman ke lapangan. Teman-teman mau nggak mau menyaksikan pertanian dengan agroekosistem yang rentan, bukan kenapa-kenapa, karena memang ada tuntutan-tuntutan di balik itu, yang akhirnya menyebabkan budidaya yang dibuat harus budidaya yang agroekosistemnya rentan. Nah, bagaimana caranya manajemennya kita bisa atasi? Nah, itu tadi tantangan. Nah, situasi terkini menyebutkan bahwa pertanian modern sekarang menyegah terjadinya co-evolutionary interaction between host and the pathogen. Jadi, ini adalah suatu mekanisme ketika patogen itu menjadi lebih ganas, tanaman-tanaman itu juga akan berubah menjadi lebih tahan. Begitu juga sebaliknya. Nah, hal-hal yang seperti ini itu jadi tidak bisa terjadi ya, secara alami ya, nggak bisa terjadi secara alami ketika patogen-patogennya berubah menjadi lebih ganas, sementara tanaman yang kita tanam varietasnya itu aja, bahkan satu jenis gitu ya, maka tidak akan terjadi pembentukan jenis tanaman baru yang lebih tahan secara alami. Gitu. Maka lama-kelamaan akhirnya tanaman-tanaman kita menjadi rentan. Ini dibutuhkan kegiatan pemuliaan untuk mengejar perubahan yang terjadi pada patogen. Kemudian pencemaran air dan udara akibat kegiatan manajemen penyakit tumbuhan karena menggunakan bahan kimia yang berlebihan menghasilkan perubahan yang hampir tidak dapat dikembalikan dan mengurangi kualitas tanah. Dan situasi sekarang, situasi terkini, nanti teman-teman ke lapangan bisa lihat, tanya gitu ya, bagaimana cara Bapak mengendalikan penyakit. Situasi sekarang menunjukkan bahwa strategi manajemen tunggal. Jadi hanya satu, sedikit teknik budidaya, teknik pengendalian penyakit yang dipakai. Mengandalkan hanya satu. Dan itu statis. Jadi tidak dinamis, tidak
menyesuaikan. Pokoknya gini-gini terus, gitu ya. Pokoknya begitu-begitu aja terus. Ya, contoh, kalau dalam penggunaan pestisida itu terjadi dalam penggunaan fungisida. Mengandalkan hanya fungisida, satu tunggal untuk melakukan pengendalian penyakit. Statis, tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Jumlahnya bagaimanapun, ada hujan atau tidak sedang hujan, satu itu yang dipakai fungisida. Ya, atau bukan fungisida teman-teman. Satu teknik yang ramah lingkungan lah, contoh ya, penggunaan tanaman tahan. Jika hanya strategi tunggal itu yang dipakai, menggunakan tanaman tahan tok di lapangan, apakah ia kemudian akan menyelesaikan masalah? Enggak dong, enggak. Apalagi kemudian saklek ya, tidak bersifat dinamis. Hanya itu aja yang dipakai. Udah berubah cuaca, nggak ada perubahan lagi. Hanya itu satu aja pengendalian yang digunakan, maka itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi itu posisi situasi manajemen penyakit tumbuhan saat ini. Kalau teman-teman ke lapangan akan menemui 3 ini paling tidak. Yang perlu kita garis bawahi adalah pencemaran air, udara akibat penggunaan bahan kimia berlebih, dan manajemen tunggal dan statis. Itu situasi manajemen penyakit tumbuhan saat ini yang harus kita hindari. Nah, dalam perspektif ekologi ini, seharusnya seperti apa sih pengendalian penyakit tumbuhan? Nah, sebelum masuk ke sana, teman-teman, ini ada beberapa hal yang masih menjadi bagian abu-abu, bagian yang belum jelas, yang belum clear, yang belum bisa kita pahami dengan jelas, yang kemungkinan besar akan sangat bermanfaat dalam pengendalian penyakit tumbuhan. Yang pertama adalah model interaksi antara tanaman dan inang. Kemudian interaksinya tanaman inang dengan lingkungan. Ini bentuk interaksinya ini belum lengkap kita pahami. Ya, belum lengkap kita pahami. Jika kita bisa memahami, ini segitiga penyakit ya, interaksi antara host, patogen dengan lingkungan dengan baik, maka kita bisa betul-betul bisa mencegah terjadinya segitiga penyakit itu. Ya, dengan melakukan modifikasi pada salah satu atau beberapa bagian dari segitiga penyakit itu, baik dari sisi interaksi inang ke tanaman, inang ke patogen ke lingkungan, atau ke tanaman ke lingkungan. Nah, interaksi ini harus banyak digali nih ya, banyak digali. Jadi kalau teman-teman mau cari bahan penelitian, mencari masalah apa yang sedang ada di penyakit tumbuhan, ya ini nomor 1. Interaksi antara hama, penyakit, dan lingkungan itu belum lengkap dipahami. Ya, dan itu padahal penting bisa digunakan dalam kegiatan pengendalian. Yang kedua adalah pengetahuan mengenai patogenesis, ya, terjadinya penyakit, epidemi, terjadinya peningkatan yang sangat pesat dan tiba-tiba terhadap penyakit tumbuhan, dan ketahanan tanaman. Ini juga bagian-bagian yang masih perlu banyak kita explore, gitu ya. Ketiga, dampak kegiatan manusia. Ada nggak sih dampak dari kegiatan manusia terhadap penyakit tumbuhan? Ya, yang dimaksud kegiatan manusia di sini kegiatan manusia di luar budidaya. Ya, seperti penggunaan kendaraan bermotor. Ada nggak sih pengaruhnya terhadap epidemi penyakit tumbuhan? Apakah itu bagian dari lingkungan yang mendukung terjadinya penyakit tumbuhan? Atau seperti apa? Itu belum juga banyak yang mempelajari. Atau dampak kegiatan manusia secara sosial. Sekarang nih ya, teman-teman bisa lihat jual beli online itu pesat dan itu sangat tidak dibatasi oleh batas-batas negara. Anda bisa jualan kemanapun. Anda bisa jualan kepada siapapun dimanapun. Ya. Nah, termasuk dalam hal perpindahan komoditas pertanian, tanaman hias, dan sebagainya. Mungkin tidak ini akan kemudian membawa dampak terhadap penyakit tumbuhan. Misal termasuknya patogen baru ke satu wilayah dan sebagainya. Mungkin nggak? Ya, atau sesama Indonesia nih ya, kita ngomong sesama Indonesia. Kita udah bisa jualan, nggak hanya orang Jogja jualan di Jogja ya, kita bisa jualan ke seluruh Indonesia. Termasuk produk pertanian. Mungkin nggak itu akhirnya menyebabkan keragaman penyakit patogen yang ada di Indonesia ini akhirnya menjadi seragam.
karena berpindah antar wilayah. Yang dulu beberapa jenis itu hanya ada di Sumatera gitu ya. Sekarang karena kegiatan jual beli online tadi yang masif, akhirnya beberapa terikut saat penjualan itu. Akibatnya beberapa patogen yang dulu katanya hanya ada di Sumatera, sekarang juga ada di Jawa, juga ada di Kalimantan dan sebagainya. Ya, itu dampak kegiatan manusia terhadap penyakit tumbuhan. Yang keempat, yang masih perlu kita eksplor adalah kegiatan diagnosis, identifikasi yang cepat dan tepat. Gitu ya. Kita baru saja selesai dengan penelitian metode deteksi. Ya, metode deteksi yang cepat menggunakan PCR untuk penyakit Xanthomonas pada cabai, pada biji cabai. Ya, itu yang hal-hal yang masih kita perlu eksplor. Harapannya dengan ini tadi, kalau teman-teman tadi bertanya-tanya bagaimana caranya kemudian bisa melakukan manajemen penyakit tumbuhan dengan situasi yang seperti tadi, tapi tetap ramah lingkungan, tetap memperhatikan lingkungan, ya informasi-informasi ini akan sangat membantu. Maka masih perlu kita eksplorasi di bidang ini. Nah, kebiasaan masyarakat mengenai analisis ekonomi penyakit tumbuhan. Jadi, kebiasaan petani dalam menganalisis ekonomi pengelolaan penyakit tumbuhan ya. Petani berpikir biaya langsung atau direct cost. Ya, saya butuh pengendalian nih, saya beli bahannya ini, alatnya ini, saya aplikasi bayar apa? Orang sekian. Pengendalian berarti butuh uang 1 juta, selesai. Gitu ya. Padahal dampaknya akan muncul ya, teman-teman. Jadi ada yang disebut gini. Atas 1 juta rupiah harga pengendalian yang kamu buat tadi, ya. 1 juta ini ceritanya murah ya, teman-teman. 1 juta ini ceritanya murah, dibayar untuk melakukan pengendalian. Itu menyebabkan konsekuensi lingkungan nggak? Menyebabkan apa? Pencemaran tanah, pencemaran air. Nah, pencemaran itu jika kemudian nanti menyebabkan penurunan kualitas tanah, artinya di suatu saat nanti harus keluar biaya untuk mengembalikan kesuburan tanah, untuk mengembalikan kesehatan tanah. Biaya itu pasti tidak murah. Nah, biaya itu harusnya dihitung ditambah dengan 1 juta biaya pengendalian yang tadi ditulis. Jadi kalau ada 2 metode pengendalian, yang satu aman untuk lingkungan, yang satu tidak aman gitu ya. Yang tidak aman ini kan cenderungnya lebih murah ya. Lebih murah. Sedangkan yang aman cenderung lebih mahal. Saat itu. Nah, kebanyakan petani hanya berpikir saat itu. Ya. Padahal akan muncul dampak lingkungan atas tindakannya itu. Jadi walaupun murah, mengakibatkan dampak lingkungan yang parah, akibatnya untuk restorasi, untuk memperbaiki, akhirnya akan keluar biaya lagi. Nah, akhirnya kalau dihitung cost-nya akhirnya sama saja atau bahkan lebih mahal. Maka kalau kita bisa merubah cara pikir bahwa biaya pengendalian itu tidak hanya yang direct cost itu, tapi biaya-biaya akibat kerusakan atau akibat dampaknya itu harusnya kita hitung, mungkinlah orang baru berpikir bahwa pengendalian yang dipilih harusnya yang ramah lingkungan. Gitu ya. Jadi ini juga yang terjadi di masyarakat, kaitannya dengan analisis ekonomi atau biaya pengendalian penyakit yang dianggap ya. Untuk itu teman-teman, dalam pengelolaan penyakit tumbuhan dengan perspektif ekologi ini, kita semua, saya dan Anda semua diajak untuk beralih, merubah filosofi dari pengendalian penyakit. Merubah filosofi dari pengelolaan penyakit. Yang semula itu adalah mengelola patogen ya, atau serangga vektornya, dirubah menjadi
pengelolaan tanaman inang. Yang dulu tuh ya, kita tuh berpikir kalau mau menyelamatkan tanaman dari penyakit ya, kita kelola penyakitnya, patogennya. Oh ini tadi kita ngomongin apa? Tadi kita ngomongin antraknosa cabai ya. Kalau mau cabainya sehat, produksinya baik, ya kita kelola Colletotrichumnya, jamur Colletotrichum penyebab antraknosanya. Nah, kita diminta untuk kemudian merubah filosofi kita menjadi bukan pengelolaan terhadap Colletotrichum, tapi pengelolaan terhadap tanaman cabainya. Karena sejatinya Colletotrichum itu akan muncul, akan menyebabkan kerugian besar jika tanaman itu tidak dibudidaya dengan baik. Jika kelembaban di antara di dalam pertanaman cabainya tinggi, akibat jarak tanam terlalu pendek, itu akan terjadi ketika tanamannya dipupuk terlalu banyak, gitu ya. Itu terjadi ketika kita menanam tanaman ini di musim yang salah. Maka sebetulnya yang harus kita perhatikan adalah budidaya kita gitu dalam melakukan pengelolaan penyakit itu. Artinya di sini yang dikelola sebetulnya tanaman inang, ya. Nggak perlu sampai ke pengelolaan patogennya gitu, ceritanya gitu. Oh, kalau yang saya kelola tanamannya, saya pilihkan tanaman yang tahan terhadap Colletotrichum, gitu. Sehingga Colletotrichumnya tidak menginfeksi. Nah, teman-teman pada akhirnya ini akan menumbuhkan mindset, pola pikir. Kalau teman-teman merubah filosofi ini, teman-teman akhirnya punya pola pikir untuk membuat satu pengendalian itu pasti ramah lingkungan. Sebab yang teman-teman kelola adalah tanamannya. Gitu ya. Kemudian mengganti filosofi tentang tujuan pengelolaan yang sebelumnya adalah produktivitas yang tinggi, itu menjadi hasil yang tinggi secara efisien, memiliki kualitas yang baik, dan juga aman. Aman bagi manusia, aman bagi lingkungan. Jadi tujuannya nggak hanya melulu tentang produktivitas tinggi, nggak. Tapi tujuannya bagaimana ini hasilnya memang tinggi, tapi juga efisien, berkualitas, dan aman. Tujuannya jadi lebih banyak. Ya. Nah, saya ingin tantang teman-teman nih untuk ke depan nih membuat teknik-teknik pengelolaan atas beberapa komoditas yang akan diberikan kepada teman-teman. Itu coba pakai filosofi ini, manajemen tanaman inangnya. Tidak sekedar melakukan manajemen patogennya. Kita lihat misal. Nah, ini adalah strategi-strateginya. Strategi ini membutuhkan informasi mengenai informasi-informasi yang tadi saya bilang masih abu-abu tadi ya, masih perlu kita eksplorasi. Strateginya seperti adaptasi, rasional, strategi resistensi. Jadi bagaimana kita menggunakan tanaman yang tahan, memanfaatkan tindakan-tindakan penghindaran, eliminasi, dan remediasi, menggunakan prinsip sifat asosiasius patogen. Kita pahami dulu ya hubungan antara inang dan tanaman seperti apa untuk kemudian kita manipulasi di sana. Dan menggunakan prinsip coevolutionary interaction. Walaupun kurang lebih ini sedikit sulit untuk tanaman semusim, tapi mungkin bisa dilakukan di tanaman tahunan. Ini lebih ke bahwa tanaman-tanaman kita itu ketika terjadi perubahan virulensi terhadap patogen, tanaman kita juga punya dong kesempatan untuk berubah menjadi memiliki sifat ketahanan yang juga tinggi. Ya tentu ini agak sulit ya ketika kita budidaya tanaman monokultur dan sebagainya. Penghindaran, teman-teman tahu bahwa penghindaran ini adalah menghindarkan tanaman kita dari patogen pada sisi kritis kita. Contoh jagung manis itu kalau ketemu hujan itu udah pasti kena bulai dan tidak bisa tumbuh. Jagung manis kalau kena hujan. Ya. Titik kritisnya ada pada usia vegetatif, usia awal, 1 bulan pertama. Karena setelah 1 bulan lebih, jagung manis jadi tahan terhadap bulai. Nah, kalau gitu di titik kritisnya mana tadi? 1 bulan pertama, maka di 1 bulan pertama jangan sampai kena hujan. Misal di akhir kemarau masih bisa. Nanti
dibuat pas sehingga setelah masuk bulan kedua barulah datang musim penghujan. Di situ patogennya banyak tapi tanamannya sudah tidak lagi kritis. Itu namanya penghindaran. Eliminasi untuk menghilangkan tanaman bergejala atau tanaman yang mati karena bisa menjadi tempat patogen untuk bertahan hidup dari waktu ke waktu ya, dari musim ke musim. Remediasi atau pengendalian. Jadi melakukan pembersihan dengan pengendalian, baik itu dengan chemical maupun menggunakan pestisida nabati dan biological control. Lebih lengkapnya bisa baca ini kok nggak ada judulnya ya. Bisa membaca jurnal ini, Journal of Integrative Agriculture yang tahun 2016. Volume 15 nomor 4 halaman 705 sampai 715. Saya mohon maaf karena lupa mencantumkan judulnya. Kayaknya judulnya manajemen penyakit dalam perspektif ekologi. Ya. Itu tadi teman-teman, tantangan yang saya kasih ke teman-teman adalah ke depan teman-teman melakukan pengelolaan penyakit tumbuhan, bisa nggak teman-teman melakukannya dengan merubah filosofi pengendalian penyakit seperti yang saya sampaikan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.